Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang penambang emas ilegal yang hilang terseret arus sungai ditemukan tidak bernyawa. Pasca kerusuhan, penjabat Gubernur Papua Pegunungan pastikan situasi Wamena aman. Antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan Pertalite di Merauke masih terjadi. Petugas SAR akhirnya menemukan jasad seorang pria yang tertimbun tumpukan kayu di pinggiran kali Wariori Rabu kemarin. Korban bernama Trisno Yalibuka, pekerja tambang ilegal di kawasan Kampung Wariori. Trisno adalah salah satu korban kecelakaan perahu cepat Jumat pekan lalu. Ia bersama 6 korban lainnya dalam perjalanan pulang melintasi sungai Wariori. Namun di tengah perjalanan kapal mengalami musibah, hanyut terseret arus sungai yang deras. Dalam musibah tersebut 2 pekerja tambang tewas dan 2 orang selamat, sementara 2 korban lainnya belum ditemukan. Proses pencarian yang dilakukan tim SAR mengalami kendala karena aliran sungai sangat deras serta cuaca yang buruk. Untuk mengoptimalkan pencarian, tim SAR dibagi dalam 3 regu. Memang sudah berada di tepi sungai. Karena airnya pada saat itu kan besar. Yang kita temukan pada saat airnya surut, jadi mereka agak tertanam sedikit di tepi sungai. Ketika kita melaksanakan pencarian melalui tepi sungai itu kita temukan korban. Itu penemuannya korban itu ditemukan berdekatan atau berjauhan? Berjauhan. Ya, karena masing-masing lokasi kejadian kan berbeda. Memang di satu sungai yang deras tersebut, namun kejadiannya cukup jauh. Lokasi yang berbeda antara longboat dengan ekskavator. Pak, berarti dalam operasi SAR untuk ekskavator Pak temukan korban yang longboat ini? Ya, masih 1 orang. Yang ekskavator masih 1 orang sebenarnya. Cuman pada saat 2 hari sesudahnya itu kecelakaannya di lokasi yang berbeda. Ya, ketika kita melaksanakan pencarian kecelakaan ekskavator, kita menemukan korban longboat tersebut. Kondisi jasad saat ditemukan seperti apa? Memang posisinya karena terendam di air, jadi dia agak kaku, sehingga kita perlu mengais sedikit pasir sehingga untuk mempercepat evakuasi korban. Jasad Trisno ditemukan jauh dari lokasi kejadian sekitar 30 km dengan posisi terbaring kaku di pinggiran kali. Petugas SAR langsung mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Moja Masni, Manokwari. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Penjabat Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo memberikan bantuan terhadap para korban yang luka akibat kerusuhan Wamena di Provinsi Papua Pegunungan. Gubernur juga melihat langsung kondisi korban di RSUD Wamena dan warga yang saat ini mengungsi di markas Kodim 1702 Jayawijaya. Pasca bentrokan antara massa dan aparat yang mengakibatkan 12 orang meninggal dunia dan puluhan lainnya luka-luka telah menimbulkan keprihatinan banyak pihak. Menurut Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, kunjungan ke RSUD dan lokasi pengungsi sebagai bentuk perhatian pemerintah dan ia meminta kasus ini segera diselesaikan dan tidak terulang. Prihatin dan memberikan bantuan kepada pengungsi melalui Bapak Dandim untuk melayani mereka dengan baik di sini. Bapak izin kondusif, mungkin ada harapan pada pengungsi bisa kembali ke tempat mereka masing-masing, bisa melalui bantuan aparat yang ada saat ini. Ya, kita lihat pada saat ini kondisi sudah aman ya, sudah aman. Nanti di sini ada Pak Dandim yang tahu kondisi di sini, tergantung nanti kita lihat situasi. Nanti Pak Dandim dengan anggota yang paham kondisinya. Kalau sudah selesai nanti tergantung beliau bisa mengembalikan
Saat ini situasi di Wamena sudah kembali berangsur normal, namun sejumlah aparat masih berjaga-jaga di beberapa lokasi. Kerusuhan terjadi dipicu isu kasus penculikan anak yang berujung bentrokan antara aparat keamanan dan sekelompok warga. Afi Tindarto melaporkan dari Jayawijaya, Papua Pegunungan. Satuan Lalu Lintas Polres Mimika giat menertibkan para pengendara motor dan mobil yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas di jalan raya. Razia dilakukan Rabu kemarin di sejumlah ruas jalan di kota Timika. Dalam razia tersebut, masih banyak ditemukan pengendara yang tidak menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor TNKB yang sudah mati. Bahkan, sebagian pengendara terjaring karena kendaraannya sama sekali tidak menggunakan TNKB, sehingga terkesan liar. Selain itu, pengendara yang tidak menggunakan helm juga ikut dijaring dalam razia ini. Penertiban masyarakat tertib dalam lalu lintas. Mungkin target kami pagi ini seperti biasa untuk unit roda 2, kendaraan roda 2 seperti biasa untuk pengendara yang tidak menggunakan helm ataupun yang menggunakan knalpot racing. Terus untuk roda 4 kami lihat plat kendaraannya sudah mati plat kendaraannya. Nah, seperti biasa mungkin dengan ini kami akan menunggu masyarakat tetap berlalu lintas dalam keselamatan dengan menggunakan helm. Nah, kami lihat di Timika ini masyarakat menggunakan helm sangat akan kami dan satuan lalu lintas tetap melakukan kegiatan biar masyarakat tertib berlalu. Sementara itu di Merauke sebanyak 20 sepeda motor disita polisi dari sejumlah kawasan seperti Kudamati, Kelapa Lima, Semangga, Buti, dan Salor. Polres Merauke juga menangkap 4 orang pencuri motor, 2 diantaranya masih di bawah umur. Menurut Kasih Humas Polres Merauke AKP Ahmad Nurung, para pelaku mencuri hanya untuk memiliki dan tidak ada satupun motor curian tersebut dijual ke penadah. Yang ada saat ini ditangani di Polres itu ada berapa banyak kendaraan, Komandan? Ya itu tadi saya sampaikan ada sekitar kurang lebih 20 unit. Selama bulan Februari ini ya? Dengan berapa tersangka itu, Komandan? Untuk sementara tersangka yang kita dapatkan ini sudah ada 4 orang. 4 orang? Ya, 4 orang. Terdiri dari 2 di bawah umur, kemudian 2 yang kita tampilkan, dan sementara ada 3 di sel. Di sel ya? Diamankan di sel 3 orang, itu masih pengembangan penyidikan. Kendaraan barang bukti ini sebagian didapat di rumah atau memang sudah di tangan pembeli? Mereka temukan di rumah dan juga di tempat parkiran. Parkiran ya? Iya. Sama sekali belum ada yang dijual? Belum ada yang dijual, karena mereka sifatnya memiliki sendiri. Iya. Polisi menghimbau warga waspada dan tidak memarkir sembarangan kendaraannya. Tim Liputan melaporkan dari Mimika dan Merauke. Antrean kendaraan untuk mendapatkan Pertalite di sejumlah SPBU di kota Merauke masih terjadi. Seperti yang terlihat di SPBU Ahmad Yani, ratusan kendaraan ini menunggu giliran untuk mendapatkan Pertalite. Tidak seperti solar yang kini dibatasi, Pertalite masih bebas diperjualbelikan tanpa batasan. Tidak heran antrean kendaraan selalu terjadi. Warga berharap pemerintah daerah mengatur penjualan Pertalite seperti yang diberlakukan terhadap solar. Pertalite ini di SPBU ini seperti apa? Kalau saya kalau dari dulu itu tidak seperti ini. Sekarang baru kita akan merasakan. Ya kita juga mensyukurilah bahwa ya bahan bakarnya masih ada juga kan. Ya, artinya antrinya tidak terlalu lama ya? Tidak terlalu lama. Berapa menit aja di sini tadi? Paling tidak rata-rata ya 2-3 menit saja lah sudah dapat terpenuh semua. Terpenuh ya. Ini mau isi berapa liter ini? Isinya rata-rata 5 liter. 5 liter ya untuk Pertalite ya. Ya. Kalau menurut saya memang kita antrian Pertalite ini dibatasi dengan waktu. Jadi harapan kami masyarakat tidak begitu. Jadi selalu setiap waktu, setiap jam itu selalu ada supaya kita setiap membutuhkan ya. Waktu datang antri di sini sampai kita tahan panas begitu. Gitu. Kami rasa tidak puas begitu. Artinya ini belum sempurna Pak ya? Iya. Belum sempurna. Jadi, Bapak punya mau ini tadi antri berapa lama ini Pak sini sudah antri ini? Kami di sini hampir setiap hari mau datang antri seperti begini ini kurang bagus. Jadi ke depan itu jangan seperti beginilah supaya bisa ada perubahan dari pemerintah bisa perhatikan begitu. Jangan biarkan kami masyarakat
selalu datang jemur panas begini. Setiap kali mau mendapatkan Pertalite di tempat ini harus begini. Harus begini. Nah, Ibu punya mau terhadap pemerintah seperti apa, Ibu? Bagaimana? Maunya Ibu dengan pemerintah seperti apa? Artinya tidak antrian seperti ini. Artinya ini dari dulu sampai sekarang belum ada perubahan ya? Iya. Masih tetap antri ya? Ibu mau perlu apa nih? Pertalite? Iya. Perlu berapa liter, Ibu? Biasanya 4 liter. 4 liter ya. Tidak ada salahnya Pemkab Merauke mempertimbangkan pengaturan pembelian Pertalite dengan sistem jatah pada setiap kendaraan sebagaimana yang diberlakukan pada BBM jenis solar. Bila tidak, antrean seperti ini akan terus terjadi dan tidak ekonomis. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.